Kami dari Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Dengarlah hukum Tuhan yang keempat dan artinya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami,
agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom marihita saluhuna. Oras marihita puja ho kami majo akau dolan ni titikta di gabagasan mingguon nanaing patu pahun ni huriatta. Na parjulo sada dua taringot tu ibadah minggu. Ibadah minggu akan tetap kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ngata bigia kabarita te arong omikron. Jadi perlu itu akaina di pasar, di pesta, tak pakai totong masker ta teh. Jadi dak kolang di huriaon. Malu adongan non nahona covid muse mungkin boido kita beribadah melalui streaming muse di bagas tabe. Jadi tajaga bema, majaga hita, majaga manang dia kadong atta. Sada tolu persembahan ke depan altar di parminggota sadarion setelah khotbah. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk pelayanan kategorial sekolah minggu HKBP Pusat. Tapasahat ma di bagasan Lasniroha. Sada opat taparwahma pertangyangan PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Sada lima taparwahma bimbingan kadep koinonial HKBP untuk perempuan. Hari Senin 31 Januari 2022 jam 14.00 dilaksanakan bimbingan Kepala Departemen Koinonia HKBP Ima Amang Pendeta Dr.
Deonal Sinaga, Tu Sude perempuan jemaat HKBP. Untuk HKBP Bandung Timur dapat menghadirinya di gereja kita ini melalui video streaming atau virtual Zoom. Linknya akan dibagikan kemudian melalui Sintua masing-masing. Selanjutnya, pembukaan pertanyaan week dan kategorial. Di hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan pembukaan pertanyaan week dan pertanyaan kategorial di gereja kita ini. Diharapkan kehadiran jemaat untuk dapat mengikutinya. Sadap itu, hasil rapat jemaat 2022 naung dilaksanakan di Arena Salpu, poin-poin na perlu si parruahonota. Na parjolo may mulai Minggu 20 Februari 2022 kebaktian yang semula pukul 09.00 WIB dipercepat menjadi pukul 08.30 WIB. Jadi nasa lilingon jam sia doh kita masuk per minggu apa 2 hon dirubah waktunya menjadi 08.30 WIB. B. Mulai Minggu 20 Februari 2022 setiap kebaktian pukul 11 ibadah kita menggunakan bahasa Batak. Jadi bolo sonari kan campur-campur arong bahasa Indonesia bahasa Indonesia potumna bahasa Batak edena. Jadi khusus di pukul 11 sudah mar bahasa Batak. C. Mulai Minggu 20 Februari 2022 akan dimulai pelayanan KUR di setiap kebaktian dengan melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan duduk di tempat. D. Ditetapkan perihal dana sosial huria. Bila 2 tahun berturut-turut iuran wajib atau persembahan desa tidak diserahkan ke gereja atau tidak melaksanakan kewajibannya, anggaran huria tidak direalisasikan, akan tetapi pelayanan tetap akan dilaksanakan. Maksudnya satu si ate. Jadi bolo 2 tahun hitarak pasahaton kewajipatta dana sosial huria dang mardalan kewajiban huria ima satabi di hita bolarong na modding si 5 juta idang mardalan alai patupan ni huria do pelayanan mangangidai manang makubur manang na beribadah ate taparwahom maun ima si 200.000 na sa taon ni jadi tabayar bemay sadawalu gerakan peduli dana pensiun HKBP taparwahom maun tacaha maun. Nomor 2, anak lahir. Hari Sabtu 10 Desember 2020 sada telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Tampu Bolon, Ibu Boru Harianja dari WIK 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Di hari Selasa 11 Januari 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak F. Aritonang, Ibu Boru Hutapea dari WIK 7, ibu dan anak juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Jemaat baru nomor 3. Mulai minggu ini gereja kita menerima jemaat baru keluarga Bapak Jisman Sihotang, Ibu Ferry Boru Sigalingging bersama 1 orang anaknya. Mereka datang dari HKBP Resort Juma Ramba Dairi bertempat tinggal di WIK 6 Bolorodo. Keluargai panghiduhami asa jojong di tempat. Berarti minggu jam 11 dan nonate. Mulai minggu ini gereja kita menerima jemaat baru keluarga Bapak DS Sirait, Ibu NHL Boru Sinurat. Mereka datang dari HKBP Resort Lubanjulu Toba bertempat tinggal di WIK 7. Rodo hamak ndot inang keluargai tong minggu jam 11. Ya, jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah anggota jemaat yaitu 2 keluarga. Naparjolo keluarga Bapak Riki J. Lubanggaul, Ibu Rupita RM Boru Lubatobing dari WIK 12. Pindah ke gereja HKBP Riau Martandinata. Napa 2 keluarga Bapak Adolf Bastian Panjaitan,
Ibu Sulastri Boru Situmeang beserta 1 orang anak dari WIK 13 pindah gereja ke HKBP Bethesda, Bale Endah. Nomor 5, warta pemberkatan pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Leonard Hua, putra Bapak Alexander Hua almarhum, Ibu Henrika Hua S. dari Jemaat HKBP Bandung Timur dengan saudari Pemmi Boru Sianturi, putri Bapak SM Sianturi almarhum, Ibu Roida Boru Sihite dari WIK 19, Jemaat HKBP Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Kamis 27 Januari 2022 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Februari 2022 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur masuk pukul 08.30. Bapak Duahon akan menerima pemberkatan nikah saudara Reinhard Heri Aprianto Pasaribu, putra Bapak Yan Peter Pasaribu, Ibu Merinje R. Boru Pardede almarhum dari Jemaat HKBP Jatiwaringin dengan saudari Lena Eka Boru Nababan, putri Bapak Togap Nababan, Ibu T. Boru Sihombing, WIK 8 Jemaat HKBP Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 29 Januari 2022 di HKBP Resort Bandung Timur dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan Sabtu 12 Februari 2022 bertempat di HKBP Bandung Timur masuk pukul 08.30. Bapak Toluhon, warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Jonathan Pangaribuan, putra Bapak Pendeta Sergius Pangaribuan almarhum, Ibu Rumondang Boru Simanguncong, Jemaat HKBP Serengseng Sawah Jakarta. Dengan Leoni Nopia Amelia Boru Manurung, putri Bapak Sam Manurung, Ibu BC Boru Pardede dari WIK 7 Jemaat HKBP Bandung Timur. Perjanjian nikah telah dilaksanakan hari Sabtu 22 Januari 2022 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Februari 2022 bertempat di HKBP Bandung Timur masuk pukul 08.30 WIB. Selanjutnya, ruasta nama berulang tahun, jemaat yang berulang tahun sebanyak 79 orang dengan penuh rasa sukacita mewakili seluruh jemaat, pendeta diakonis, parhalado, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan sehat selalu. Selanjutnya tentang keuangan gereja kita dapat kita perhatikan bila mana ada penulisan nama atau jumlah uang yang kita berikan, kita serahkan tidak sesuai dengan daftar di warta ini, bisa diperbaiki melalui informasi ke bendahara gereja, melalui sintua kita WIK masing-masing atau ke tata usaha. Demikian amanginang warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati.
mau asdoton diku, oh Tuhan, di hatami. Oh hiau Tuhan marhite hatami. Dohi au Tuhan marhite hatami. Dohi au Tuhan marhite hatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada minggu keempat setelah Epifanias, dari kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan Allah. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara,
sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan Allah. Tuhan mengulurkan tangannya. Itulah yang kita rasakan sebagai orang beriman. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita setiap saat, sehingga kita mampu menikmati karya dan kebesaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan jatuh tergeletak karena Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sakit karena Tuhan mengulurkan tangannya. Hal yang kita syukuri, bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, karena Tuhan memilih kita. Tuhan telah mengangkat kita menjadi miliknya. Itu yang memampukan kita hadir di rumahnya yang kudus ini. Dan ketika kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming, karena Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Bagaimana orang percaya menghargai panggilan Tuhan itu? Bagaimana orang percaya mensyukuri panggilan itu dan mempergunakan panggilan itu untuk semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Pemanggilan Yeremia menjadi nabi Tuhan menjadi perenungan yang sangat berharga bagi kita. Dan itu mengingatkan bahwa panggilan itu bukan jaminan, tapi kesempatan. Molo di jauh de bata hita rotu jolona. Molo di jauh de bata hita marsaur dot ibana. Sutuk taetong igabe jaminan nong masuk kita tuban magijang. Alai kesempatan doi lau pajonok ko diri tutuhani. Panggilan itu kesempatan bagi kita untuk semakin merenungkan dan menghargai betapa Tuhan selalu mengulurkan tangannya. Di situ kita bisa menikmati, merasakan karya dan kebesaran Tuhan. Hargai panggilan Tuhan sebagai satu kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Mensyukuri panggilan Allah. Kita bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Dan harus kita renungkan juga, kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan hingga saat ini, harus kita pahami juga, berarti ada yang masih diharapkan Tuhan dari kita. Di sido ikorenu konotta. Tahamulate hoddo ngulu nani leoni de bata tuhita saat tutikion. Jala molo di leo de bata hanguluani hahipasoni gogo tuhita ikon takas do atusata. Adong do pesihirimon ni de bata siat tonga-tonga ni ngulutan ekon ula honotta. Unang gabi marsal puat tikidang mararga. Unang gabi marsal puat naka kesempatan idang mararga dihita.
Jale kodisido sukunota dirita. Aha mana naik sipatu paotta. Na naik pasangapot debata di tonga-tonga ni ngulutta. Unang domolo di lo debata tu hita tiki do kesempatan mangula di pertibion. Menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kita harus merenungkan juga. Ada sesuatu yang diharapkan Tuhan dari hidup kita saat ini. Kalau Tuhan masih memberikan hidup kepada kita. Ada yang diharapkan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita melakukannya sendiri, tetapi Tuhan hadir bersama kita. Tuhan tidak pernah memberikan tugas dan tanggung jawab melampaui batas kemampuan kita. Kalaupun kita menjalani kehidupan ini dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, kalaupun kita menjalani kehidupan ini dengan pergumulan demi pergumulan yang cukup berat, kalaupun kita melewati kehidupan ini dengan tantangan yang begitu sulit, tapi pahamilah, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Di luar yang kita mampu. Yeremia merespon panggilan Tuhan berangkat dari dirinya. Dia merasa tidak mampu untuk melakukan tugas panggilan Tuhan itu. Hal ini menjadi perenungan juga. Molo saya pikiri tarenukod do sudia kana masa di tonga-tonga ningulu tahun taberek tupudi buita salpuhon akka ari-ari kita bisa melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Tadok ma di bagasar rohatta mau lihat ma Tuhan bui doau mengalewati persoalan ini. Merhiti hagugun nasian harajaumi. Kita tidak mampu melewati itu kalau mengandalkan pikiran dan kemampuan kita sendiri. Tetapi Tuhan hadir bersama kita karena kita adalah umat pilihannya. Kalau Yeremia merespon panggilan Tuhan, berangkat dari dirinya sehingga dia menolak panggilan itu. Tapi justru di situ dia diingatkan Tuhan. Jangan katakan kau masih muda. Jangan kau katakan kau tidak sanggup. Dari situ kita renungkan dan kita sadari bahwa Tuhan sangat mengenal umat ciptaannya. Takas do panadaun ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tungtakas do panadaw ni debata di tonga-tonga ni ngulutta, di boto do gugutta, di boto do kemampuatta. Alani do toktong, dibohali kita, diperlengkapi. Ini bagaimana kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tapangido gugus siap Tuhani dan kita harus berseru kepadanya. Kalaupun kita melewati masa-masa sulit, tanggung jawab yang berat, jangan langsung menyerah. Jangan langsung putus harapan. Jangan langsung kecewa. Jangan langsung tawar hati. Di situ juga Allah hadir dengan kekuatannya untuk memperlengkapi kita. Kadang-kadang saat kita tersesak, buntu, bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Dan kalau lepas kendali, disitulah manusia menghalalkan apapun, asalkan hidupnya selamat. Walaupun dia sering berdoa dan mendengarkan firman Tuhan,
tetapi dalam situasi yang terdesak dan buntu, mungkin saja kehilangan kendali dan bahkan meragukan kekuatan Tuhan. Rasanya firman Tuhan yang didengar tidak mampu memberikan ketenangan dalam hidupnya. Hal itu terjadi karena dia tidak sepenuh hati mengimani apa yang disampaikan Tuhan. Mudah goyah. Akhirnya ragu akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Secara iman justru disitulah kita diuji bagaimana kita setia dan bergantung kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita, namun Tuhan hadir setiap saat dan pertolongan Tuhan selalu nyata tepat waktu. Satu hal yang dituntut dari kita, berserulah kepada Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan ini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Akajolma na juju tu debata ditiki hagogotan tung manang nasongo dia pe namasa margogo de debata. Tuhan mampu menyelamatkan dan menguatkan kita dari berbagai rintangan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, bangsa Israel mengalami banyak pergumulan, kekacauan, mengalami berbagai krisis, baik keagamaan, sebab mereka pada waktu itu disuruh untuk menyembah dewa Baal. Secara politik, mereka harus meminta pertolongan dari tentara Mesir yang tidak takut akan Tuhan, bukan menerima pertolongan dari Tuhan. Secara ekonomi, mereka sudah bergantung kepada Asyur, seolah-olah mereka kehilangan arah. Mereka tidak dapat menentukan arah masa depannya, di mana bangsa Israel berada dalam kendali Asyur. Justru di situasi yang sangat berat, di masa-masa sulit, seluruh sendi-sendi kehidupan mereka tertantang, diuji. Namun Allah tidak membiarkan mereka. Dan di saat-saat masa sulit itulah Allah menyapa Yeremia untuk bangkit, menyampaikan suara kenabian dan memulihkan semangat bangsa Israel. Kalau Tuhan hadir menyapa umat yang dikasihinya pada saat itu, kepada kita umat-umat yang dikasihinya juga saat ini, Allah hadir, Allah berkuasa, memberikan semangat kepada kita, memberikan topangan kepada kita. Mari kita bangkit. Mari kita tetap berseru hanya kepada Tuhan. Imanilah bahwa Tuhan hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tok tong do debata margogoyo kita tung manang nasongo dia pe hamaolo tadupi di tonga-tonga ni portibion. Songon nanidok ni hatanai dang dipatuhuk ko debata tungolutta na subuita tuhuk. Adik pese songon naborata hilala alebo hadu hita persea di hatani Tuhani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dakka pikira kita cara ni debata lo palua hongulutta. Dakka pikira kita cara ni debata melepaskan kehidupan kita dari berbagai bahaya dan persoalan hidup. Sianak kaparukilon, sianak kahasusan namasa di tonga-tonga ni portibion. Ala toktong do Tuhani pahihut-hut ngulutta. Debatado na manop pahita. Debatado na paululuh kita. Alani
tung takas do panadaw ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Jala disuruh do ngulutta tu pertibion patu pahon akan adenggan. Khobar tu pajuun nasihat Tuhani. Memang kadang-kadang kita menolak panggilan Tuhan itu karena kita merasa tidak mampu. Tetapi yakinlah, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bukan asal hidup. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan itu. Dia selalu memperlengkapi. Di situ kita harus mengimani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia menolak panggilan itu karena dia menyadari keterbatasannya. Dan ini menjadi perenungan yang sangat berharga. Tuhan tidak pernah mencari siapa yang mampu. Tuhan tidak pernah mencari siapa yang bisa. Karena Tuhan tahu tidak ada yang mampu untuk tugas dan tanggung jawab itu. Tetapi harus kita pahami juga, Tuhan selalu mencari siapa yang mau. Siapa yang bersedia. Bukankah hamba Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya selalu menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Manusia mampu karena diperlengkapi Tuhan. Manusia mempunyai keterbatasan, kekurangan. Dan justru di situ Tuhan memperlengkapi kita. Hurian itu hatta soso-soso ni debatadon tutong-atongan ni ngulutta. Mungkin di bagasa tanon naik pakulingan ni huriatta mahita. Alanong gudang siap tonga-tonga ni parhaladot tanok pensiun. Tuhan mau memilih, menetapkan, memanggil kita. Mungkin saja semua orang menjawab, "Aku belum siap, dak sanggup pau." Ikosongonido halus memang. Adang-adong na sanggup tulau ni. Tidak ada yang sanggup. Mula dong na madok, do maju sada. Totu do masih pikiran ni. Alai molusian ias nirohana, molusian hauduhon na di bana madok. Raditu pajoni. Raditu parsuruoni. Patukon ni debatadui lao patupahon pakubasion na di tonga-tonga ni Portibion. Manusia menyadari dirinya tidak mampu mengemban tugas mulia dari Tuhan. Karena manusia berangkat dari kelemahan, kekurangan dan keterbatasannya. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan tidak langsung menerima panggilan itu. Memberikan berbagai alasan dan memang alasan itu benar. Yeremia sadar akan keterbatasannya. Tetapi Yeremia tidak mengetahui ada rencana yang indah dalam hidupnya. Ternyata Tuhan sudah lebih mengerti dan mengenal Yeremia dari sejak kandungan ibunya. Alasan Yeremia menolak panggilan Tuhan adalah karena dia merasa masih muda, sehingga tidak pantas untuk menjadi nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin alasan seperti ini ada dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab, bukan hanya di gereja, bukan hanya di masyarakat, dimanapun, kita merasa tidak mampu untuk melakukan pekerjaan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi harus kita pahami juga, melayani Tuhan tidak mengenal usia.
Apakah anak-anak, remaja, naposo, orang tua, lansia? Berapapun usia tidak menjadi ketentuan untuk melaksanakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan apapun kegiatan kita setiap hari tidak menjadi alasan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kerja buat Tuhan itulah yang paling indah. Dan alasan yang lain dari Yeremia adalah tidak pandai bicara. Ini juga mengingatkan melayani Tuhan tidak dibutuhkan hanya dengan kata-kata. Sama seperti epistel tadi. Bisa saja melayani hanya dengan kata-kata seperti gong yang gemerincing. Tetapi yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Melayani Tuhan dengan ketulusan, walaupun tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan hadir memberikan hikmat melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab yang kita laksanakan bukanlah pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Siapa yang mau diutus akan diperlengkapi Tuhan. Inilah yang diingatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia yang dipanggil dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi hambanya, bukan karena dia hanya partohonan, tetapi sebagai jemaat juga kita dipanggil untuk menjadi berkat. Itu adalah pelayanan yang mulia. Tung manang nasongo dia pe pakoba siotai di tonga-tonga ni portibion, tasadari ngolutai dang holan marguna tu dirita, tetapi hidup kita bermakna bagi orang lain, hidup kita bermakna bagi sekeliling kita. Itu adalah pelayanan yang sangat berharga. Mari kita lakukan itu dengan sukacita. Dagodang dunwaing mangatusi pabahenan ni debata holan marhite pikiranna. Mangatusi akan menamasa di tengah-tengah ninguluna holan marhite logikana. Sehingga dia berbuat hanya dengan perhitungannya sendiri. Tetapi Tuhan menyapa kita. Tung me na taulahoni anggo marguna dui di torop halak argado di debata molo sian nasa rohatta molo sian ias ni rohatta taulahoni. Melayani Tuhan harus dengan sepenuh hati. Bisa saja kita menolong di sekeliling kita. Bisa saja hidup kita dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Pahamilah, ketika kita melakukan itu, jangan kita anggap bahwa kita melayani manusia, tetapi apa yang kita perbuat itu adalah untuk Tuhan. Bagaimana kita juga melayani dengan baik, memberikan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Argado dikitai, waktu itu sangat mahal dan waktu itu penuh makna. Tetapi bagaimana kita menyadari bahwa waktu yang penuh makna, waktu yang sangat berharga itu bukan hanya kita pahami secara materi, tetapi waktu yang mahal itu kita persembahkan juga untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan jaminan kepada orang yang diutusnya. Jangan takut kepada mereka, tapi lakukanlah yang baik. Rasa takut yang membuat manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ketakutan ini adalah warisan dari Adam sejak dahulu, ketika manusia melakukan kemauannya sendiri dan melanggar perintah Allah. Dalam hal ini Tuhan memberikan jaminan
ketika kita diutus dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu, jangan ragu dan jangan takut. Layanilah Tuhan. Itulah jaminan ketakutan selalu menghantui kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita, jangan takut. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Molo de batadong hatta, dangadok kabiaran tung manangi sepe, tukdo de bata marguguyo kita menghadapi musuh nadong di portibion. Jaminan seperti inilah yang ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi persoalan apapun. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, sebab itu semuanya terbatas. Namun jangan takut, Tuhan hadir memperlengkapi, menguatkan dan menopang. Mari berjalan bersama Tuhan. Sebagai orang beriman, kita harus mampu memegang prinsip. Sebagai orang beriman, kita harus dengan sukacita melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dakya marnasiduk tanggung jawab mijolma di portibion. Dakya marnasidung ulot di portibion. Saliling mangolu hita di portibion, terus darok tanggung jawabi. Jalalam tabbadwi. Dan gabi mabiar hita hinor honni. Ay rodo tu hatta paposor hatta. Songon naung ni alaman ni Apostel Paulus. Saluhut do tarpatu pa au marhiti ibana. Namar gugui honau. Kita yakin akan campur tangan Tuhan. Dan justru di dalam kelemahan kita dikuatkan. Ido pengalaman ni Apostel Paulus. Lao patulus so nakaulau nadengga di tengah-tengah ni portibion. Ay di do kibana do. Di si tao no kido au margugu. Di tengah-tengah ni parukilo na tabulusi. Tugno hita. Patupaho na kanabalga. Di tengah-tengah ni ngulutta. Ay molo debatado ngatta. Isema alota. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi musuh kita? Tidak ada. Mari melangkah bersama Tuhan. Dan hiduplah dalam firman Tuhan dengan benar. Kita sudah ditetapkan menjadi hambanya. Kita sudah dipilih menjadi hambanya. Yang dipilih itu bukan hanya pendeta, bukan hanya sintua, tetapi semua orang yang telah dibaptis, semua orang yang percaya, yang satu perjamuan dengan Tuhan. Dia terpanggil untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan bagi sekelilingnya. Tugas Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan sungguh berat, karena dia ditugaskan mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kehidupan bangsa Israel yang sudah terbiasa dalam hal-hal yang buruk, yang bersandar kepada tentara Mesir dan mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka untuk berbalik. Kini bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar? Gudang neng sibuk butotta. Banyak hal-hal yang mau kita cabut dari kehidupan di dunia ini. Banyak hal yang perlu dirobohkan, yang dibinasakan, diruntuhkan. Gijang ni roha diri, saling membunuh, masih paru-aruan, dot akan asing, pangalahon na lumlan di tengah-tengah ni portibion, melecehkan orang lain, merendahkan sekelilingnya. Daiko si pamagodo siya tengah-tengah ni ngulutta. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Bagaimana kita
untuk membangun kembali hal yang benar, menanam kembali hal-hal yang baik. Molo didok makatahon nasi tongi nunga somal tabigi alegebi menjadi perenungan dui. Ada hal-hal yang perlu dirobohkan, ada hal-hal yang perlu diruntuhkan. Alai kemian di bagasan hasitongan. Orang tua sudah rada takut menasihati anak-anaknya sekarang. Ngame biar na tua-tua madok sidohononna tu anak konna. Sutung mangalo. Sutung lauset jabu. Sutung soipak kulingi be. Takut melawan, takut menghindar. Bahkan soal gereja, orang tua dan anak sering berdebat sehingga ada kesimpulan bagi orang tua. Toema asal mamer minggu tu dia betaho unang apala tu masjidan malau. Alai dung lem leling na berdebat mak. Manguli na mau. Alai saya syarat dang rikok mangadatin na. Terpusing mana torasnai. Dang riku ada ti Oma hal-hal nama biar naknya ni engama biar madok sidohononna ngawono masih pabali-balian amatina homa jo parjolo madok homa ada ngan non sutung mangalo sutung tinggal jabon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan hadir memberikan kesejukan, menyatakan yang benar. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sudah kita janjikan di hadapan Tuhan ketika kita bawa dalam baptisan kudus. Mari kita dengan sukacita hidup di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Tung manang nasongo dia pe hamolot tadupi di portibion di patu debataru hitalau paturehoni marsangak madebatari tonga-tonga ningulutta taulahu maparsuroni di bagas salas niroha. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di sorga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap melakukan kehendak-Mu. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih kenal atas diri kami. Sehingga kami mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati kami yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini dan yang mengikuti ibadah live streaming. Isi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tidak takut menghadapi perjalanan kehidupan ke depan, seberat apapun tugas dan tanggung jawab kami, sebab Tuhan hadir memperlengkapi kami. Berkati juga anak-anak kami, pekerjaan kami, biarlah kami menjadi berkat bukan hanya untuk diri kami, tetapi buat sekeliling kami juga. Berkati juga bangsa kami, jangan biarkan berjalan sendiri, hidup dalam kekacauan, tetapi tetap dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang sudah mengikuti tatap muka. Lindungi jagai dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dahului dalam setiap pikiran dan pekerjaan mereka. Berkati juga gereja-Mu dalam pelayanannya. Hanya kepada-Mu kami berserah. Dan kalau kami jatuh sakit bergumul, Tuhan tolong kami, jangan biarkan berjalan sendiri. Kami doakan juga jemaat-Mu yang berulang tahun dan yang menikmati berkat Tuhan. Cari mereka Tuhan untuk tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat baru kepada kami untuk esok hari dan selanjutnya. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin.
Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 692. Dang ola
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.